Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Pinaringan Berkah. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Teman-teman, walaupun ini hari Sabtu, saya kira sejak Senin sampai hari Sabtu banyak sekali berita ya. Jadi saya agak kebingungan mana yang mau direview. Mulai dari Pak Jokowi melakukan vaksinasi di hari Rabu, kemudian pencalonan calon Kapolri baru, Komjen Listio Sigit Prabowo yang sekarang menjabat sebagai Kabar Eskrim, dan juga masih seputar berita duka beberapa hari yang lalu ya, minggu yang lalu tepatnya, saudara-saudara kita penumpang Sriwijaya Air SJY 182 mendapatkan kecelakaan di Langit Pulau Seribu. Jadi banyak sekali pemberitaan di media, dan saya kira teman-teman juga akan sangat bosan ya kalau menerima review itu. Jadi untuk edisi Sabtu ini kita akan mengenal Krav Maga. Apa itu Krav Maga? Krav Maga itu satu bela diri yang lazim dilakukan oleh Israel Defense Force di Israel. Dulu ditemukan oleh seorang Yahudi sebelum Israel berdiri tahun 1920, dan sekarang bela diri Krav Maga itu menjadi bela diri wajib bagi Israel Defense Force dan juga bagi Mossad, intelijennya Israel. Nah, tentu kita hanya belajar di permukaannya saja, sekedar pengenalan ya, teman-teman bisa mempelajari sendiri, terutama source yang utama adalah kalau teman-teman belajar langsung. Ya, bedanya adalah Krav Maga adalah Krav Maga pertarungan jarak dekat atau close combat. Jadi berbeda dengan bela diri yang lain, Krav Maga itu mendekat ke musuh, dan Krav Maga selalu mengutamakan pertarungan cepat ya. Kalau rumusnya 3 detik, 3 sampai 5 detik. Krav Maga tidak pernah mencari lawan karena sistemnya adalah defensif dia. Jadi kalau bisa lawan dilumpuhkan, lari secepat mungkin atau meninggalkan lokasi meminta pertolongan. Jadi Krav Maga tidak dipertandingkan teman-teman, tidak seperti pencaksilat, taekwondo, judo yang ada kompetisinya bahkan sampai olimpiade. Krav Maga tidak, karena dia adalah close combat untuk defense. Jadi nggak ada pertandingannya. Yang sering digunakan di Krav Maga adalah fist atau sering disebut dengan hammer fist, palan tangan, kemudian elbow, siku ya, siku, dan juga lutut. Kemudian sasaran utama biasanya dalam tubuh kita banyak sekali organ vital, tenggorokan, hidung, pelipis, kemaluan, ulu hati, itu bagian-bagian yang disasar dalam Krav Maga. Nah, supaya teman-teman ada gambaran, mari kita lakukan simulasi bersama teman saya, Bondan. Kita pakai masker dulu ya. Walaupun kita sudah cek sih dan aman, tapi tetap karena kita di luar ruang, kita pakai masker. Dari skenario pertama ketika didorong ya. Nah, dalam posisi seperti ini, didorong seperti ini, kadang-kadang kita panik. Tapi prinsipnya Krav Maga itu adalah dia memanfaatkan tekanan lawan. Nah, kita langsung masuk, kita bisa langsung kunci di sini. Kita ulangi di gerak lambat ya. Gerak lambat. Dorong pertama, kita mundur. Sekali lagi. Nah, kita nepis ke sini. Gerak lambat seperti ini. Kita menghindari maju. Nah, kita masuk ke jarak lawan. Ya, ulangi, dorong. Masuk jarak lawan, tangan bisa langsung ngambil ke dagu. Ke dagu. Atau kalau mau fatal, ini bisa langsung pukul. Tapi bisa juga kita langsung grab. Ini kita kunci begini. Nah, karena berat, kita gunakan, kalau musuhnya besar ya, kayak Bondan ini, kita gunakan berat badan tubuh kita ke bawah. Nah, sini. Kita kunci di sini. Oke. Nah, posisi begini, tiba-tiba di grab dari belakang, kita kaget kan? Yang kita lakukan pertama adalah turunin ini dulu. Turunin ke bawah. Ikuti berat badannya. Gunakan tangan kanan, slap di kemaluan lawan. Slap, slap, kencang ya. Lalu tangan kiri keluar, dia ngambil dagu. Bawa ke atas, hammer, hammer,
hammer. Ini logikanya pasti udah lepas. Ketika kita slap di kemaluan pasti udah lepas. Kita ulangi. Pelan-pelan. Grab bawah, slap, slap, keluar, ambil ke atas, hammer, hammer, hammer. Nah, bisa juga begini. Jalan. Hop, sama. Kita slap dulu. Kita lolos ke belakang. Nah, kita ambil, kita tendang begini. Nah, gunakan tendangan gini. Gitu. Ulangi, Bon. Yang terakhir. Pelan-pelan. Yuk. Siap. Slap. Slap. Keluar, lolos. Nah, gunakan tendangan. Ini kalau keras, patah dia. Ya, harus saya tahan. Ya, yang kedua kalau kita menghadapi pukulan. Nah, bedanya Krav Maga dengan bela diri lain. Kalau Taekwondo misalnya, dia akan cari jarak untuk melancarkan tendangan. Itu karena Taekwondo mengandalkan kaki. Tapi kalau Krav Maga, kita bisa menggunakan jarak dekat ya. Saya ulangi. Masuk. Ini langsung main elbow, langsung grab. Elbow masuk 2 kali. Bisa juga pakai hammer fist. Langsung ini masih dipegang ya. Kita pegang. Kaki bisa naik ke kemaluan. Kemaluan. Lalu kalau kita mau eksekusi sampai musuh benar-benar jatuh ya tinggal kita mau berapa kali. Atau tinggal kita dorong saja. Lalu kita melarikan diri. Ya, kita ulangi, jarak lambat, gerak lambat. Masuk. Kena elbow. Ya. Ini kita pegang. Pegang ya. Masuk ke ulu hati. Masuk ke kemaluan, dorong. Dan juga dalam situasi tertentu kita tercekik ya. Dan itu misalnya di keramaian atau di tempat sepi ya, bisa saja. Oke. Nah, ini kalau sudah tercekik ya, caranya sudah berbeda. Nah, yang utama adalah kita selalu usahakan, karena tercekik itu bahayanya di sini, kita usahakan kurangi. Lalu pegang. Nah, di sini kita sudah aman karena ini sudah kita pegang. Tinggal kita lagi kita gunakan elbow. Elbow bisa langsung ke mata untuk fatal. Ke mata atau ke dagu. Dengan ini tetap dipegang ya. Jadi Anda bayangkan kita tarik ke sini, ini kita elbow. Lalu ketika dia sudah ada jarak, kita pukul pakai hammer fist. Hammer fist. Hammer fist. Oke, gerak lambat. Gerak lambat. Oke. Kita turunkan. Untuk nahan ini, pegang tangan ke atas, hentakan kuat. Nah, ini sambil nekan, sambil megang, ini tetap dipegang. Pegang kameramen mungkin close up, sambil dipegang. Nah, ini baru kita mainkan hammer fist di sini. Elbow, hammer fist, elbow, hammer fist. Oke? Ya, berikutnya kalau kita menghadapi senjata atau barang berbahaya ya, kita nyebutnya di Krav Maga itu tools. Misalnya menghadapi pisau ya, pisau seperti yang dipegang Bondan ini. Bagaimana kita tahu pisau ini dia bisa bermakna dua kan, dia bisa berbahaya untuk membunuh, untuk menusuk, tapi bisa juga untuk memasak ya, untuk memasak. Jadi bukan pada alatnya, tapi kontrol kita kepada siapa yang pegang. Ya, Krav Maga selalu menganggap semua berbahaya, tetapi bukan pada alatnya, tapi pada siapa yang mengendalikan alat itu. Oke, pisau kita coba ya. Posisi begini. Nah, tangan kita di dalam ya. Tangan kita di dalam. Jangan ada eye contact. Ampun, ampun. Misalnya dia minta uang. Nah, kita arahkan ke sini biar konsentrasinya di situ. Nah, kita dorong. Kita pegang grab, kita dorong seperti ini. Ini kalau kita normal, kita dorong aja, dia udah nggak akan bisa menguasai keseimbangan. Tapi kalau kita mau lawan, kita bisa juga dengan gunakan kaki. Ya, kemaluan. Terus ke kemaluan. Sampai dia lemas atau kesakitan, ini bisa kita ambil. Atau kalau membahayakan, dorong saja. Kita lari. Nah, prinsipnya kita harus menghindari pertarungan. Kalau seperti ini, kita harus hati-hati ya. Ini posisi beda dengan yang tadi. Kalau ini, kalau saya bawa ke sini, dan saya pasti tergores.
bahaya. Jadi yang kita lakukan adalah kita buang ke arah yang tidak membahayakan, ke sini. Nah, ini langsung kita ambil seperti ini. Kita bisa turunkan ke bawah, ya. Nah, dari sini kita bisa taklukkan dia dengan cara menggerakkan ke arah kepalanya. Artinya gini, orang pasti ngikut arah kepala. Kalau kepala ke kanan, dia ke kanan. Kalau dia melawan, kepalanya bisa patah. Jadi seperti ini, saya bawa ke kanan, dia ke kanan. Dari sini kita bisa tekan gitu ini, ya. Tekan, ini kita bisa hammer, kita bisa hammer, kita tekan seperti ini, kita bisa ambil. Lalu kita singkirkan. Oke, itu dari sisi pisau udah, Bang. Dari sisi pisau. Berikutnya simulasi dengan pentungan atau alat berupa kayu tumpul ya, besi, pipa besi seperti ini. Nah, ingat, dia maksimal itu di ujungnya. Jadi kalau Bondan pukul, nah ini kalau kita ke sini, ini kena pelipis, wak, ini pasti fatal. Jadi yang dilakukan Krav Maga apa? Dia akan masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, selalu elbow selalu. Ini kunci ya. Elbow masuk, begitu elbow masuk dia udah kena grab. Elbow masuk, hammer fist, pukul apa? Kaki bisa ke kemaluan ya. Lalu ini bisa kita ambil karena kan dia tidak berbahaya ya. Kita bisa ambil. Lalu kita gunakan untuk melawan balik. Nah, gitu. Itu teman-teman. Ini untuk yang benda tumpul. Ya teman-teman, berikutnya simulasi dengan penodongan senjata genggam ya. Tapi ini kita nggak pakai senjata beneran, ini hanya mainan. Ini airsoft gun, Glock 19, airsoft gun biasa teman-teman. Nah, ini walaupun airsoft gun, dia tetap teman-teman kalau mau membeli ikuti peraturan ya. Walaupun ini cuma mainan airsoft gun. Oke, Bon. Nah, kalau dalam latihan begini hati-hati, jangan dilaras ya. Jangan dipelatuk, walaupun cuma airsoft gun bahaya. Jadi tetap seperti ini. Ingat, kunci dari senjata api adalah kita jangan ada jarak tembak. Seperti ini, saya mau ke sini, ketembak. Saya mau ke sini, ketembak. Saya mau lari ke belakang, ketembak. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah ketika dia mendorong seperti ini, maka yang kita bilang kita harus pancing perhatiannya ya. Ampun. Nah, kita masuk, pegang pukul. Ini kita pegang laras sambil kita dorong dengan tubuh kita. Sambil memukul, lalu tangan seperti ini kita bisa ambil dari bawah, lihat. Kita putar. Nah, dia pasti lepas. Lalu kita yang ambil jarak. Jarak gitu. Atau kalau enggak ya ini kita singkirkan, kita bawa lari misalnya. Oke, gerak lambat ya. Gerak lambat, Bon. Maju lagi. Seperti ini, awas jangan dilaras. Nah, tepis. Ini kalau mengantisipasi kalau dia tetap menembak ya. Dar gitu. Ini. Nah, ini sambil dorong, badan kita mendorong sambil pukul. Kita gunakan full body kita. Lalu setelah itu, kalau ini belum dia lepas, kita langsung rebut dari bawah. Ambil, putar, kita lari, ambil jarak. Dalam situasi seperti ini, kita lagi berjalan, tiba-tiba dari belakang ditodong seperti ini. Sama teman-teman, yang kita lakukan jangan ngambil jarak. Maksudnya apa? Kalau ngambil jarak, saya lari, yang terjadi ya dor, dah, saya kena, gitu kan. Maka Krav Maga mengajarkan kepada kita pertempuran jarak dekat. Nah, kita langsung masuk di sini, kita langsung elbow main. Elbow bisa main, atau ini sepanjang ini sudah kita kunci, kita bisa pakai macam-macam. Attack, pakai pukulan, elbow, pukulan seperti ini. Begitu musuh sudah kita bisa pukul, atau kalau mau lebih drastis kita bisa pakai cakar ya. Kita cakar, matanya kita colok, hidungnya kita naikkan ke atas, itu sangat menyakitkan. Jadi kita pukul seperti ini kalau elbow kita terlatih, ini juga bisa bahaya teman-teman, di dagu atau di pelipis. Begitu kita dapat seperti ini sama, kita ambil, sama kita putar larasnya. Nah, begitu ini dalam penguasaan kita, tangan masih kita pegang. Ini bisa kita gunakan sebagai senjata tumpul. Kita pukulkan. Bahaya sekali kan?
Tapi dalam situasi terdesak nggak apa-apa. Pukulkan, atau kita kuasai, kita meninggalkan medan pertempuran. Gitu ya. Dalam situasi seperti ini, di muka ya, muka seperti ini, kita juga bisa langsungkan yang disebut dengan grabbing. Grabbing senjata. Ulangi, gerak lambat, tangan, nah, jangan dilaras. Gerak lambat teman-teman ya. Ini kita gunakan telapak tangan pukul, sambil ini kita ambil. Bersamaan ini kita ambil. Kita ambil jarak, kita kuasai senjata. Dalam gerak cepat. Itu ya. Ulangi. Set. Ampun. Oke ya. Itu. Ya, itu teman-teman. Saya kira itu dulu ya untuk edisi hari Sabtu ini. Mohon maaf, hanya permukaannya saja, karena tentu teman-teman ada banyak sekali tempat latihan yang bisa Anda ikuti. Kami dulu berlatih dengan teman-teman di FIS ya, teman-teman di FIS Krav Maga, Master Moses yang ngambil sertifikasi di Sacramento, Amerika Serikat. Kami dulu sempat belajar ke beliau. Dan banyak sekali guru-guru para master Krav Maga di Indonesia yang Anda bisa cari informasinya di internet. Saya kira gitu ya Bang ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video kita di Sabtu ini. Jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe. Matur nuwun. Salam